Selamat pagi rekan pria Katolik dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Dominikus Agus Gunawan dalam Renungan Pukatnas yang kali ini saya sampaikan dengan tema Milikilah Damai Sejahtera. Dalam kehidupan kita banyak orang-orang yang stres. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki damai sejahtera. Kemana damai sejahteranya? Damai sejahteranya ternyata dicuri. Oleh siapa? Oleh diri kita sendiri. Nah, karena itu kita akan lihat bagaimana kita perlu mempertahankan dan memiliki damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Rekan pria Katolik, sebenarnya damai sejahtera itu sudah diberikan Tuhan kepada kita, makhluk ciptaannya, pengikutnya. Tetapi seringkali itu hilang dengan sendirinya oleh karena ketakutan kita, oleh karena rasa khawatir kita, oleh karena rasa kebingungan kita. Mengapa? Karena kita tidak memiliki pegangan, tidak percaya sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus memelihara kita. Sekarang, masa dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itulah yang perlu kita imani. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita perlu mempertahankan damai sejahtera yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita supaya tidak hilang lagi. Inilah yang perlu kita lihat. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah bersukacitalah senantiasa. Jadi rekan pria Katolik, jangan Anda stres. Memang dalam kehidupan ini banyak masalah. Tetapi kita percaya kita juga memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sanggup menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi. Karena itu kita perlu memiliki sukacita. Setiap saat bersukacitalah senantiasa. Bagaimana cara mempertahankan sukacita? Yang pertama mudah, yaitu dengan tersenyum. Kalau kita tersenyum, apakah bibir kita begini ke bawah atau ke atas? Nah, bibir kita akan ke atas ya. Ini merupakan seperti cawan. Jadi Tuhan akan memberikan berkat kepada kita dan kita siap menampungnya. Sehingga kita pun nanti penuh dengan sukacita. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini orang yang lagi cemberut. Ya, Tuhan memberikan sukacita itu akan meleleh ke bawah sehingga terbuang. Sukacitanya hilang. Dan perlu diingat bahwa senyuman kita pun akan menular. Kalau kita tersenyum kepada orang lain, itu juga membuat orang lain yang lagi berduka juga menjadi turut bersukacita. Asal senyuman yang kita ungkapkan, senyuman yang tulus, yang murni tentu saja. Setelah bersukacita, kalau kita masih merasa ada beban, nah kita perlu berdoa kepada Tuhan. Doa itu apa? Komunikasi dengan Allah. Kita menyampaikan isi hati kita, beban-beban hidup kita, dan harapan kita tentu saja. Termasuk permohonan, tetapi kita juga tentu saja sebelumnya perlu bersyukur kepada Tuhan. Mengucapkan terima kasih atas seluruh berkat yang Dia berikan kepada kita. Jadi dalam doa kita berkomunikasi, kita mengungkapkan isi hati kita, dan setelah itu dengarkan jawaban Tuhan bagi kita. Karena itu ingat, dalam doa jangan langsung ditutup terima kasih Tuhan, tetapi ada saat teduh di mana kita mendengarkan bisikan jawaban Tuhan untuk masalah yang sedang kita hadapi. Berapa kali kita berdoa? Nah, kita boleh berdoa setiap saat karena kita mau berkomunikasi dengan Allah. Kalau ada beban, kita berkomunikasi. Kita mau bersyukur, kita berkomunikasi. Jadi rekan pria Katolik, jangan lupa untuk
tetap berdoa. Berdoa itu tentu saja tidak selalu terucapkan. Tetapi rumusan doa yang paling gampang adalah fokus pada Tuhan, fokus pada Allah. Jadi pikiran kita setiap saat hanya tertuju kepada Allah. Kita selalu bersyukur. Nah, itulah yang dimaksud dengan doa. Dan langkah ketiga yang perlu kita lakukan itu adalah bersyukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Jadi bersyukur bukan hanya pada saat kita penuh sukacita, tapi dalam segala hal. Pada saat kita berduka, kita juga perlu terus bersyukur. Karena Tuhan memiliki rencana yang indah buat kita. Bersyukur itu tentu saja lebih baik daripada kita mengeluh. Karena tadi kita dikatakan kita takut kehilangan damai sejahtera. Dengan bersyukur kita artinya sudah memiliki, terima kasih Tuhan. Tetapi kalau kita mengeluh, nah kita tentu saja mengungkapkan ketidakpuasan kita. Misalnya, hari ini saya makan dengan tempe, apa yang akan kita lakukan? Apakah saya akan mengeluh, Tuhan kenapa saya makan dengan tempe? Anda tidak memiliki damai sejahtera. Tetapi kalau Anda bersyukur, Tuhan terima kasih, hari ini saya dapat makan dengan tempe. Nah itulah kita bersyukur, kita juga memiliki damai sejahtera. Dan satu lagi, kita juga dalam mengungkapkan rasa damai sejahtera yang kita miliki, kita juga perlu mengungkapkan dengan kata-kata afirmasi yang positif. Misalnya, kita bisa mengungkapkan, Tuhan terima kasih, saya menjadi anakmu yang terbaik. Saya pasti bisa melakukan tugas-tugas yang sudah kau berikan. Masa depanku cerah. Tuhan terima kasih, hari ini tuh hari yang hebat, hari yang luar biasa. Saya sehat, saya bahagia. Tidak ada kata menyerah dalam hidup saya. Saya akan bekerja keras setiap hari untuk melaksanakan perintah-Mu. Nah, dengan memberikan kata-kata afirmasi yang positif, kita juga jelas memiliki rasa damai sejahtera. Jadi rekan pria Katolik, agar kita memiliki damai sejahtera, maka kita juga perlu berfokus pada setiap hal yang sudah kita miliki. Jangan terlalu menggantungkan harapan pada yang belum kita miliki. Itu adalah karakteristik orang yang tidak bahagia, yang tidak sukacita. Jadi ingat, happy people focus on what they have. Unhappy people focus on what is missing. Mana yang Anda pilih? Nah, tentu saja kita bersyukur atas semua yang telah kita miliki. Demikianlah pria Katolik, agar kita memiliki damai sejahtera. Jangan lupa kita tetap harus selalu bersukacita, tetap berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Hal ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Terima kasih para sahabat sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Terima kasih. Amin.